sengaja menyampaikan ekspektasi itu. Betul Bang. Karena dalam perjalanan Sumbawa sebagai sebuah daerah ya, ketika bergabung menjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia, Ya. nyaris tidak kita temukan sebuah gerakan industri yang disengaja Betul Bang. untuk mengelola hasil sumber daya alam ini menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Iya Bang. Saya kebetulan di wilayah barat, di sana ada tambang emas. Betul Bang. Kita diceritakan itu bukan emas, tembaga. Kemudian itu konsentratnya dibawa. Makanya dulu kita lakukan gerakan-gerakan itu, proses lah di sini, gitu kan, supaya bisa melibat dan menyerap tenaga kerja yang banyak. Itu dia. Kemudian hasilnya kan tentu lebih bisa kelihatan. Kalau bawa dalam bentuk konsentrat, kita tidak tahu timbangannya apa betul itu kan. Betul. Begitu juga dengan sumber daya, termasuk juga hasil pertanian, gitu. Ya. Beras misalnya, gitu kan, palawija misalnya, gitu kan. Justru termasuk kopi, gitu. Itu kan barang-barang mentah nih kirim-kirim ke daerah lain, di sana diolah, kirim lagi ke sini sudah jadi dalam bentuk kemasan, kita yang beli. Iya. Nah, ini hal yang menjadi ekspektasi. Jadi saya sampaikan itu. Bang. Nah, UTS ini kan satu-satunya perguruan tinggi dengan brand teknologi. Ya. Nah, barangkali lewat sini, kalau perlu kita paksa pemerintah kan gitu, untuk ambil lah gagasan pemikiran ini, itu masuk hasil-hasil penelitian di kampus itu, jadikan kebijakan gitu kan. Setuju. Pemikirannya radikal ya Bang. Tapi setuju, saya setuju sama Abang sekali Bang. Jadi gini Bang, UTS ini tentu saya tidak bisa memaksakan hal ini ya, tapi pemikirannya alhamdulillah Bang, selama 5 bulan ini kita akan mengimplementasikan suatu program namanya Desa Binaan Bang. Jadi pemerintah saat ini itu mereka mempunyai program namanya Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka itu memungkinkan mahasiswa kita untuk kuliah di luar program studi dan di luar perguruan tinggi Bang. Itu 1 semester. Jadi mahasiswa semester 5 dan 6 UTS ini akan kuliahnya itu bukan di kelas, tapi di desa Bang. Menarik. Ini kami akan mulai bulan September ini. Alhamdulillah Bang, saya sangat senang sekali dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan DPRD Bang. Jadi para anggota DPRD kita Sumbawa ini punya semangat yang sama dengan kita. Yuk turun ke desa. Beliau ini kan punya satu anggaran dana aspirasi Bang. Betul. Pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran, betul lah Bang. Yang kemudian kita sinergikan dengan program yang ada di kita. Kita kan punya SDM Bang. Jadi kita ini ada kurang lebih 400 mahasiswa untuk semester 5 nanti Bang. Akan kita bagi ke 20 desa sehingga menjadi 20 tambah dosen segala macam sehingga menjadi 25 orang satu desa itu, yang mereka akan memiliki program yang jelas bagaimana membangun desa. Banyak Bang. Salah satunya digitalisasi desa. Salah satunya bagaimana misalnya tentang administrasi desa, training dan lain sebagainya nanti untuk para pemangku yang ada di desa pamongnya. Kemudian bagaimana ya tadi karena kita belajar terus di kampus gitu ya, bagaimana misalnya mengembangkan teknologi pertanian, kita aplikasikan di desa dan lain sebagainya. Banyak sekali program yang sedang kita susun. Insya Allah bulan September ini Bang akan dilakukan, dan kalau memang programnya masih jalan selama 4 tahun ini, insya Allah seluruh wilayah desa sebanyak 157 desa yang ada di Sumbawa ini bisa selesai dalam waktu 4 tahun Bang. Jadi nanti semester ini 20 desa lagi sebelah sana. Menarik. Ini program yang baru ya? Baru ini Bang. Baru, dan ini juga sangat akurat. Karena memang masyarakat desa sedang membutuhkan sentuhan seperti ini. Betul Bang. Kalau dulu kan ada istilahnya KKN ya kan? KKN-nya kan hanya sebulan gitu. Hanya paling bisa bantu bikin gang gitu kan, bantu bikin tugu itu aja biasanya. Nah kalau dengan cara begini tentu akan lebih nampak karya pengabdian masyarakat. Nah masih terkait dengan itu Pak Rektor, ada hal yang mesti juga dicermati, bahwa harapan masyarakat terhadap pendidikan ini selama ini kan melihat bahwa kalau anak saya kuliah di UTS tamat jadi ini gitu. Apalagi teknologi ini kan sudah bisa kemana gitu.
ini juga mesti diluruskan, karena sekolah itu, kuliah itu kan bukan hanya untuk mempersiapkan diri mencari kerjaan di tempat lain. Betul, Bang. Tetapi kan bagaimana menciptakan pekerjaan. Nah, Yes. saya ingin tahu juga, penasaran juga. Apa katakan saya kalau dibilang apa standar kurikulum yang disiapkan oleh UTS itu untuk mempersiapkan lulusannya ini tidak hanya bisa diserap oleh lapangan kerja yang sifatnya formal itu, tetapi juga bisa mandiri dia mempersiapkan diri, melakukan sesuatu, katakan dia bisa menciptakan lapangan kerjanya sendiri minimal buat diri. Betul. Jadi Bang Ais, ini ekspektasi dari masyarakat juga ya, memang seperti itu. Jadi salah satunya ya untuk membekali lulusan kita itu memang Bang, universitas itu, perguruan tinggi itu akan dilihat salah satunya parameternya adalah berapa lama. Jadi kalau Dikti itu menilai suatu universitas bagus atau enggaknya dilihat dari berapa lama lulusannya itu tadi diserap oleh menjadi pekerja gitu membuka lapangan pekerjaan, atau dia melanjutkan kuliah S2 S3 misalkan. Nah, untuk membekali ini Bang, jadi saya datang dari Jakarta itu sudah saya berpikir, saya melihat Bang, karena saya punya pengalaman ketika saya kuliah di Korea 7 tahun dan juga di UI, saya kan di UI juga Bang, melihat birokrasi kampus itu seperti apa kan. Saya belajar banyak. Lalu saya datang ke sini, saya bilang begini, untuk membekali mahasiswa kita, mahasiswa UTS agar bisa dapat bersaing disebutnya Bang, bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa diserap tenaga kerja, bisa ini Bang, BUMN maupun swasta. Betul. Itu ada 3 Bang. Kita akan membekali mereka dengan sertifikasi kompetensi. Yang pertama Bang, mereka ini sekarang yang mau lulus nih bulan September sedang di training 1 public speaking Bang. Kemampuan dia berbicara di depan publik. Karena ketiga itu Bang, kalau dia kerja, kalau dia apa itu harus bisa berbicara di depan publik gitu ya. Yang kedua Bang, kemampuan dia berbahasa Inggris. Itu sekarang sudah harus betul-betul dikuasai. Dan yang ketiga Bang, kemampuan kompetensi di bidang program studi masing-masing Bang. Kita ada 14 program studi. Contohnya Bang, yang untuk Vkom misalnya kan terkait sama media nih. Mereka dilatih, disertifikasi mengenai penulisan ilmiah ataupun penulisan populer ilmiah, sehingga dia bisa menulis misalnya untuk suatu berita, untuk suatu itu. Jadi kayak wartawan lah seperti itu ya. Ini sertifikasi yang sedang disiapkan 3 Bang, sebagai pendamping ijazah. Dan sekarang sudah berjalan. Alhamdulillah, insya Allah nanti bulan September ini akan wisuda. Mereka akan memiliki 3 sertifikasi ini langsung Bang. Sehingga ketika dia lulus dari UTS, dia sudah pede. Ini ijazah saya punya 3 sertifikat kompeten di bidang ini, sehingga dia bisa bersaing dengan lulusan yang lainnya dari dalam maupun luar negeri. Itu cara menarik ini. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, sebagaimana yang sedang dicanangkan oleh UTS, akan ada bentuk baru dengan turunnya tim ke masing-masing desa itu. Tentu ini sesuatu yang istilahnya itu membawa angin cerai bagi masyarakat desa. Karena bisa jadi dari sini ada peran yang bisa dimainkan secara strategis terkait itu bagaimana mendampingi atau membantu masyarakat desa, kaitannya dengan persoalan sosial, persoalan kebudayaan, bahkan persoalan pemerintahan. Karena kita tahu lah bagaimana sumber daya pemerintahan desa yang di kabupaten aja masih keteteran sistem administrasi, apalagi di tingkat desa. Nah, ini hal yang barangkali bisa coba dielaborasi dengan ada bentuk-bentuk kemitraan. Ini tidak hanya antara UTS dengan desa, tapi sekali-sekali mengundang gitu ya. Karena ada kaitannya ini, jangan-jangan di tengah program itu muncul sumber daya ekonomi yang bisa ditarik nanti menjadi bagian dari upaya bersama membangun UMKM tadi. Sangat setuju Bang Ais. Jadi tadi kan kita bicara pentahelix tadi Bang. Kami itu betul-betul, ini juga programnya bukan program kami semata gitu ya.
Karena apa? Karena seluruh pihak kepentingan itu terwakili dalam dinas ini. Misalkan gini Bang, DPRD itu punya kepentingan juga dong, karena mereka punya aspirasi di desanya. Itu pasti Bang. Karena dan kami yakini memang peranannya seperti itu. Justru dengan begitu ya, kalau kita politisi itu kan memang bagaimana dia bisa dipilih kembali harus kontributif dong dalam desanya. Yang kedua, pemerintah. Memang pemerintah ini seperti misalnya Bapeda, kemudian juga DPMD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu, mereka punya kepentingan ya bagaimana desa ini bisa lebih maju gitu. Kami punya kepentingan, nah itu bagaimana kurikulum kampus Merdeka ini mahasiswa kita. Jadi memang salah satunya tadi Bang Ais itu Bang, ketika mereka turun ke desa itu banyak pengalaman-pengalaman yang mereka bisa kaji di sana untuk supaya setelah lulus itu dia mau kerja, mau kuliah, mau buka lapangan usaha sendiri itu udah tahu gitu. Dan ini satu lagi Bang yang saya ingin ajak adalah teman-teman seniman budaya ini gitu. Jadi media ini seperti Bang Ais dan teman-teman media ya, banyak sekali, ada Radar, ada ada Samawarea dan lain-lainnya. Itulah mereka semua akan kita gandeng bersama-sama Bang. Jadi program ini tuh program keroyokan, gotong royong. Jadi bukan hanya program sinergi Bang. Nah, memang menjadi katalisatornya ini adalah memang kami di universitas. Tetapi sinergitas itu antar tadi Abang semuanya. Dan tentu saja Abang juga perlu nih, saya ingin melibatkan di UTS ini seperti Bang Ais dan kawan-kawan, karena kan pasti akan dilihat tuh sosial kebudayaannya bagaimana. Kalau ada sesuatu yang perlu direspon dengan cepat oleh kita, itu pasti Bang Ais dan kawan-kawan ini lebih banyak menangkapnya untuk keberhasilan daripada program ini. Jadi sinergitas semuanya. Oke, Pak. Kalau selama ini misalnya UTS ini, karena kebetulan anak saya pernah kuliah di situ. Oh, gitu ya? Ya, yang pertama itu dia hanya menyelesaikan 4 semester karena kurang sehat. Kurang sehat. Pindah gitu kan. Pindah ke Taliwang, kerja 1 tahun, tiba-tiba ditawarin program beasiswa oleh Dikbud saat itu. Nah, sekarang dia lanjutkan kuliahnya di Malang. Nah, dalam konteks itu saya mewakili orang tua. Tentu ada hal yang mungkin bisa menjadi semacam kebanggaan lah, bahwa kuliah di UTS itu ada plus, ada plusnya. Nah, ini barangkali perlu disampaikan juga. Selain plus tadi terhadap program yang terintegrasi tadi itu kan, plus apa lagi nih yang kemudian bisa disampaikan ke masyarakat supaya kita lihat bahwa ini UTS ini adalah masa depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang keberadaan mahasiswa dari berbagai daerah. Sebenarnya kan saya melihat UTS sebagai miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia di negeri Olat Maras. Saya lihat ini ada potensi sebenarnya. Dalam konteks membangun kebudayaan tadi itu kan ada hal yang bisa disinergikan juga itu. Untuk apalah ke depan kita lakukan. Mohon informasinya Pak Rektor. Jadi kalau soal nilai positif Bang, sebenarnya memang baiknya biar pihak yang lain lah gitu ya yang berbicara. Tapi kalau boleh juga saya menyimpulkan gitu ya, karena memang saya juga kan baru bergabung 6 bulan kurang lebih di sini. Salah satu nilai positifnya kita lihat begini Bang. Sekarang coba lihat bagaimana mahasiswa alumni kita ini sudah banyak berkiprah di BUMN maupun swasta di Indonesia. Dari data yang kami punya, maksimal lulusan kita itu dapat diterima bekerja ataupun dapat kuliah lagi itu hanya 4 bulan saja Bang. Nilainya itu 4 bulan. Setelah lulus dia 4 bulan. Bahkan ketika saya kemarin mewisuda salah satu mahasiswa itu, lulusan kita itu, dia baru wisuda, besoknya udah di Jakarta dan langsung diterima di Astra. Terus kemudian ada lagi yang sekarang banyak yang kuliah di luar negeri Bang, banyak di Polandia, di Amerika, di Jepang dan lain-lainnya lah ya. Jadi artinya kenapa seperti itu? Karena kita punya network Bang. Banyak juga alumni-alumni kita yang direkomendasikan sekarang kuliah di berbagai. Mengapa demikian? Karena nilai positifnya adalah memang dosen-dosen daripada UTS ini orangnya masih muda-muda Bang, 30 tahunan. Dan banyak juga yang lulusan luar negeri. Jadi pengalaman-pengalaman dia di luar negeri banyak gitu ya, yang bisa dibagi ke teman-teman. Selanjutnya program yang lainnya adalah memang kita banyak beasiswa.
Jadi biaya kuliah di UTS ini, saya sering sebut UTS ini sebagai kampus perjuangan. Karena biaya kuliahnya murah sekali. Jadi SPP kita itu 2 juta. Hanya satu semester. Ya, jadi tambah dengan biaya SKS hanya 50.000. Sehingga ini jauh di bawah biaya kuliah untuk universitas negeri. Ya. Universitas negeri yang ada di Mataram itu sekitar 5 jutaan ke atas, Bang, biayanya. Negeri loh, Bang. Sedangkan kita swasta. Dan satu mestinya lagi, kebalik ya. Iya, biasanya kan swasta itu jauh lebih mahal karena kan dia nggak dapat bantuannya, artinya nggak ada subsidi dari pemerintah. Nah, bahkan saya punya niat nih Bang Ais bahwa biaya itu kalaulah itu terlalu mahal kita harus turunkan. Dengan cara bagaimana? Tadi saya sedang membangun mesin-mesin produksinya di peternakan, di perikanan, di mana-mana. Sekarang sedang kita bangun supaya nanti bisa mensubsidi biaya pendidikan. Karena pendidikan itu saya akui, kita akui bersama bahwa itu memerlukan biaya yang mahal gitu ya untuk pendidikan itu. Nah, itu yang pertama Bang ya. Jadi itu mungkin nilai-nilai positif, silakan yang positif yang lainnya mungkin biar masyarakat yang menilai bagaimana UTS ini sekarang berada. Di samping memang internasionalisasi kita sekarang sudah cukup baik. Semester depan Bang, insya Allah kita akan membuka program reguler tetapi untuk mahasiswa asing. Dan yang menarik adalah ya. Sudah? Ya. Yang menarik adalah sampai saat ini ya yang mendaftar itu sudah lebih dari 150 orang. Dari Argentina, dari Zimbabwe, dari Gambia, dari negara-negara Eropa Timur ya. Dari Ukraina juga ada beberapa yang tertarik untuk kuliah di UTS. Jadi mindset yang mau saya coba berikan itu sekarang berubah lah. Biasanya kita yang kuliah ke luar negeri, sekarang orang luar negeri yang kuliah ke sini. Karena ini kan terobosan ini. Ya, ini terobosan. Tahun ini kan? Tahun ini kita mulai. September ini, Bang. Iya. Itu yang tadi menjawab masalah itu ya. Tapi yang kedua itu soal apa tadi Abang? Mohon maaf. UTS ini kan miniatur Indonesia ya. Di negeri Olat Malas. Bagus juga kata-kata Bang Ais ini. Miniatur Indonesia di negeri Olat Malas ya. Asik ini kan karena saya lihat mahasiswanya kan banyak datang dari berbagai daerah. Apalagi sekarang ini dari berbagai negara. Ya, sekarang dari berbagai negara. Tentu ada akulturasi terjadi di situ. Ya, betul. Nah, saya justru ingin bagaimana memberi identitas terkait karena mereka kuliah di Sumbawa. Pertanyaan mesti menarik. Juga ada upaya pemahaman yang paripurna tentang budaya Sumbawa. Lalu kalau kemudian nanti kita ingin elaborasikan dengan nilai-nilai atau kebudayaan lain, lebih mudah. Kalau dipondasi pemahamannya tentang budaya Sumbawa itu paripurna. Ya, Bang, di mana bumi dipijak, di situ dangi dijunjung. Waktu saya kuliah di Korea, saya diminta untuk belajar bahasa Korea kan, Bang? Iya. Nah, sama. Nah, jadi mereka yang belajar di sini, ya mereka akan belajar bahasa Indonesia, khususnya orang asing ini. Mereka akan belajar BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Mereka juga akan dibekali dengan bahasa Sumbawa, Bang. Bahasa dan budaya lokal Sumbawa akan dibekali. Apakah dalam bentuk ya misalnya masuk dalam kurikulum, dalam kelas, atau memang kayak semacam kursus lah Bang, tambahan lah ya, untuk mahasiswa asing itu belajar masalah budaya dan bahasa Sumbawa. Ini sudah kami pikirkan dan sekarang sedang perubahan kurikulum. Sekarang ini tim kami sedang mengkaji memasukkannya ke dalam suatu mata kuliah ataupun di dalam, jadi ada mata kuliah misalnya PPKN Bang ya, itu mungkin salah satunya ada bahasa Sumbawanya di sana atau budaya Sumbawanya bisa dimasukkan ke dalam sana meskipun mata kuliahnya tidak bernama misalnya kebudayaan Sumbawa gitu, tapi isinya bisa mengambil ke sana gitu Bang. Itu yang sedang kita lakukan. Oke, apa harapan rektor ke depan ini terhadap eksistensi UTS dan kemudian juga bagaimana istilah itu UTS menyapa masyarakat Sumbawa dalam kaitannya nih peran-peran bakti masyarakat Jadi sesuai dengan visi misi Bang. Jadi kalau saya itu ngelihatnya itu kalau mau harapan segala macam itu kelihatan visi misi kita apa ke depan yang saya turunkan menjadi membumi dan mendunia. Jadi ya harus membumi dan mendunia. Makanya seluruh wakil rektor saya, dekan saya, semuanya menerjemahkan itu semua sekarang ini. Membuminya bagaimana? Membuminya bermanfaat terhadap masyarakatnya itu bagaimana di sini? Betul. Jadi semua itu energi itu diarahkan ke sana Bang.
supaya nanti eksistensi UTS ya, eksistensi itu membuminya ada dan mendunianya juga ada bang. Alhamdulillah kami dari sisi rankingan internasional Webometric kemarin naik 445 peringkat bang. Dari 445 peringkat, sebelumnya kita di ranking 600-an dari 3.000 atau 4.000-an universitas yang ada di Indonesia. Kita nomor 600, bulan Maret saya masuk. Sekarang sudah 182 bang. Jadi, peringkat 182 di universitas di Indonesia. Universitas Indonesia kan ada 4.700-an bang. Iya. Oh tinggi ya? Tinggi. Lonjakannya tinggi. Makanya kami betul-betul ingin, itu kan berbicara eksistensi ya bang ya. Tapi kami tidak mau yang kayak apa yang tadi kayak dewa terbang tapi tidak menginjak bumi gitu. Betul. Nah, yang menginjak buminya ini ya tadi salah satunya adalah desa binaan bang. Oke. Yang sedang kita garap sekarang ini bang Ais. Oke. Terakhir Pak Rektor, ini tantangan aja nih. Ya. Sekarang ini kan kita masih dalam suasana corona. Ya betul. Ya pandemi corona. Saya pribadi kadang-kadang agak ragu tuh ada ya corona nih. Kalau ada pengen kenalan gitu. Ada bang. Tapi maksud saya begini, tentu kegiatan belajar ini relatif terganggu. Betul bang. Kita tidak hanya rasakan di provinsi, tapi di sekolah-sekolah tingkat anak-anak dasar, menengah itu kan terjadi sebuah suasana baru dalam pembelajaran. Nah, UTS sebagai perguruan tinggi yang dengan brand teknologi, barangkali ada desain kurikulum yang sedang disiapkan atau mau ditawarkan. Bagaimana model pembelajaran daring atau pembelajaran di era COVID ini kan, yang barangkali bisa juga diterapkan di sekolah dasar, sekolah menengah. Jadi baru kemarin bang, Menteri Kebudayaan kita, Mendikbud Nadiem Makarim itu ada press conference ya di YouTube juga ada, yaitu bagaimana adaptasi kebiasaan baru di era pandemi ini. Gitu ya. Kalau sebelumnya itu diserahkan tidak boleh ya istilahnya semuanya harus daring ya, semua harus daring. Tapi sekarang ini sepertinya ya ada keinginan pemerintah ini untuk menyerahkan kepada pemerintah provinsi dan daerah. Jadi mereka yang akan menentukan, karena mereka yang lebih banyak tahu bang di lapangan. Contoh misalkan Sumbawa ini, walaupun memang ada yang positif, corona itu ada bang. Jadi jangan ragu dengan itu, karena banyak juga sekarang korbannya dan juga adalah gitu ya virus ini. Tapi diharapkan mungkin ada yang mekanismenya pembelajaran tatap muka. Kalaupun tatap muka itu harus betul-betul diatur dengan protokol kesehatan. Karena kami ini kan bidangnya bukan bidang di sana, sehingga kita betul-betul mengikuti prosedur yang ada yang ditetapkan oleh yang ahlinya lah. Ahlinya kan orang kesehatan, kita kan hanya mengikuti saja. Maka dari itu bang, itu kita akan ikuti seperti itu. Sistemnya tuh online, daring gitu ya, tetapi tetap untuk yang misalnya kan, karena misalnya kalau praktikum gitu bang, itu kan selalu praktikum itu selalu misalnya kan nggak bisa, mungkin praktikum nggak mungkin online gitu ya. Nah itu dilakukan misalkan boleh dengan praktikum, tetapi dengan pengaturan yang ketat dan harus ada izin daripada otoritas, pimpinan, dekan gitu ya, kemudian wakil rektor. Itu harus ada ketat itu, supaya tidak terjadi penularan virus corona ini. Nah selanjutnya memang bang yang harus kita sadari bersama bahwa ini adalah masalah kita bersama yang sudah berakibat kepada proses pendidikan, termasuk kami juga. Banyak universitas-universitas bahkan negeri, bahkan swasta, apalagi swasta yang sudah terdampak dengan ini. Banyak universitas yang misalnya tidak bisa membayar gaji para dosennya sekarang ini. Karena apa? Karena mahasiswa misalnya menunggak membayar karena memang orang tuanya mengalami pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Jadi kita juga sangat prihatin, dan kalau kami sih di UTS betul-betul ada satu jaminan bang, bahwa mahasiswa itu tidak akan kami DO, tidak akan kami keluarkan manakala hanya mereka tidak bisa membayar biaya kuliah. Itu jaminan dari kami bang. Jadi bagaimana mereka kita hubungi kalau ada memang betul-betul tidak bisa membayar, dibuktikan ini dengan administrasi dan lain sebagainya, mereka akan kita karyakan biasanya. Misalnya kita itu ada program-program kan bang, misalnya
media, bikin apa, humas, bikin apa segala macam. Mereka akan ikut di sana sehingga nanti akan ada solusi finansial untuk mahasiswa yang demikian. Dan ini sudah berjalan sejak bulan Maret, Bang, di UTS. Kemarin Ya. Termasuk pemberdayaan di Teknoparknya itu. Betul, di Teknopark itu juga salah satu kan ini kebanggaan kita semua di Sumbawa menjadi tempat untuk pemeriksaan virus corona ya, yang dilakukan oleh rektor kami yang dulu sebelumnya yaitu Dr. Arif Sutarto. Oke, hadirin sekalian, Universitas Teknologi Sumbawa hadir menawarkan sesuatu yang baru terkait dengan bagaimana membangun teknologi yang terintegrasi dengan kebutuhan kekinian masyarakat, bisa merespon persoalan-persoalan masyarakat baik di bidang sosial, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Kemudian dengan spirit yang dilaksanakan oleh rektor muda kita nih, Bapak Hairul Hudayah, Dr. Hairul Hudayah, ada inovasi pula dalam rangka bagaimana memberi arti terhadap peran-peran pengabdian masyarakat mahasiswa UTS bagi masyarakat atau bagi desa-desa yang sekarang ini mesti kita bantu dalam rangka pengembangannya, penataan administrasi desa, membantu pemerintahan desa, membantu persoalan-persoalan sosial, termasuk juga membantu mungkin ada persoalan ekonomi masyarakat yang mesti diberikan solusi, apalagi dalam situasi kayak begini, kan? Termasuk membangun pertanian, karena inilah satu-satunya unggulan atau mayoritas masyarakat Sumbawa ini adalah petani. Nah, dengan program seperti ini tentu eksistensi keberadaan UTS itu akan makin dirasakan, semakin dirasakan. Dan yang lebih menarik lagi bahwa membumi dan mendunia itu sudah mulai diimplementasikan dengan pertama mahasiswa UTS itu dari berbagai masyarakat, terdiri dari berbagai mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah. Tahun ini akan datang lagi mahasiswa yang berasal dari berbagai negara gitu kan, sehingga ya mengglobal lah. Hingga kalau saya bilang tadi itu UTS itu adalah miniatur Indonesia di negeri olat maras, tapi ke depan kita akan ganti itu bukan lagi miniatur Indonesia, miniatur dunia gitu. Ide yang brilian dari Bang Ais ini. Terima kasih, Bang. Mungkin ada closing statement Pak Rektor sebelum saya tutup ini. Ya, bagi masyarakat dimanapun berada ya, masyarakat Sumbawa, NTB, maupun masyarakat Indonesia yang sedang nonton channelnya Bang Ais ini, pertama saya ucapkan terima kasih buat Bang Ais sudah ngajak kolaborasi konten di sini ya. Dan selanjutnya Bang, saya mengajak pada siapapun masyarakat Indonesia, putra-putri terbaik dimanapun untuk melanjutkan kuliah di UTS tentu saja Bang. Insya Allah kami akan pegang amanah itu untuk bisa mendidik para mahasiswa-mahasiswa kita ya, untuk bisa nanti bisa menjadi lulusan yang unggul, yang kompetitif, yang bisa bersaing ya dengan lulusan manapun di dunia ini. Itu saja. Mumpung masih pendaftarannya masih buka sampai tanggal 15 Agustus 2020 ini. Kami tunggu di UTS. Terima kasih Pak Rektor. Luar biasa. Hadirin sekalian, bagi yang ingin kuliah S1 S2 silakan ke UTS. Ya. Bisa jadi kita bertemu di sana. Ayo Bang, kuliah lagi ya Bang Ais. Kuliah lagi bersama-sama nanti. Ya, ya Bang. Mudah-mudahan dialog dan bincang-bincang kita bermanfaat dan pasti berhikmah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.